Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini Bapak Ibu yang di belakang ya. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati Akhirul Karim Bapak Kiai Haji Saiful Anam MPD selaku Ketua PCM Majenang, sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, segenap pengurus PCM yang kami hormati, kami banggakan, Bapak Ibu semuanya, jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah, santriwan, santriwati, baik yang dari Pondok Nurul Iman maupun yang dari Darul Ulum yang sungguh kami banggakan. Mudah-mudahan menjadi kader-kader yang militan yang akan senantiasa membawa kepada kejayaan umat Islam, khususnya di lingkungan Majenang, umumnya di Kabupaten Cilacap. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, yang senantiasa memelihara al-alamina, seluruh alam. Kita merupakan bagian kecil dari apa yang ada di alam ini, sehingga manakala kita senantiasa dalam pemeliharaan Allah, insya Allah Bapak Ibu, perasaan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan akan senantiasa menaungi kita. Sebab kita dalam pemeliharaan Allah, dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya menyebabkan kita atau perasaan kita, hati kita susah, sedih dan lain sebagainya. Itulah kunci kebahagiaan yang hanya Allah turunkan, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina. Hanya orang yang beriman itulah yang akan mendapatkan ketenangan. Jadi ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan dalam kehidupan keseharian kita bukan materi ukurannya, tetapi adalah rasa cukup kita, hati kita yang senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna alhamdulillahirabbil alamin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku dari Pondok Nurul Iman dan Darul Ulum, kita sering-sering mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan segenap pengikut-pengikutnya. Pak insyaallah mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini insya Allah cukup 30 menit
kami mengantarkan Bapak Ibu semuanya dalam pengajian Ahad pagi ini. Namun manakala 30 menit ke depan Bapak Ibu dan anak-anakku dari santri Nurul Iman dan Darul Ulum mendengarkan dengan sebaik-baiknya dan sekaligus mencatatnya, bisa mencatat di dalam buku, di dalam HP ataupun di dalam pikiran, ya, di save as in your mind, disimpan di dalam otak, insya Allah pulang mendapatkan tambahan ilmu. Apa yang kami sampaikan Bapak Ibu semuanya tadi sudah diberikan informasinya oleh Muqasimul Awqat, oleh MC, yaitu tentang 3 kunci menuju kesuksesan dalam Islam. Yang ini merupakan ringkasan dari salah satu kitab yang berjudul At-Taisir fi Tiladil Quran yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Jazari As-Su'ati. At-Taisir fi Tiladil Quran. Di dalam kitab tersebut di sana dikatakan bahwa Ibnul Qayyim Zauziyah, salah seorang murid dari Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan salasatun alladhi yatawassaluna ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Ada 3 hal yang bisa mengantarkan menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat dalam pandangan Islam. Napa Bapak Ibu semuanya 3 kunci menuju kepada kesuksesan? Yang pertama adalah bil mujahadati, satu dengan mujahadah. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah dan santriwan santriwati, apa itu mujahadah? Kita sering sekali mendengarkan, oh di sana sedang ada mujahadah, oh kemarin ada mujahadah yang sifatnya nasional dan lain sebagainya. Mujahadah itu artinya adalah bersungguh-sungguh, senantiasa berjuang dan berusaha dalam melaksanakan syariat agama Islam. Itu makna pokok daripada mujahadah. Berjuang dengan sungguh-sungguh, berusaha agar senantiasa bisa melaksanakan syariat agama Islam. Itu inti dari makna mujahadah. Adapun bentuknya bermacam-macam. Ada dengan secara pribadi masing-masing, semakin hari semakin meningkat keimanannya, semakin meningkat dalam hal pelaksanaan pengamalan agamanya dan menjauhkan dari hal-hal yang bersifat ma'asi atau maksiat atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau barangkali bisa dengan berkelompok berjamaah. Satu kelompok sengaja membentuk jamaah dzikrul ghafilin, jamaah zikir bagi orang-orang yang senantiasa lupa, tidak banyak mendekatkan diri kepada Allah. Bentuklah dalam satu forum atau media yang kemudian dijadwalkan, diberikan waktu dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Karena Bapak Ibu semuanya, kita kadang tidak terasa dalam kehidupan kita 24 jam yang Allah berikan sehari semalam, berapa jam kita sempatkan untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan sholat 5 waktu, ke masjid berjamaah, atau berapa jam kita justru meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Di lingkungan kita mayoritas Muslim, di keluarga kita semuanya Islam,
di tempat lingkungan kerja kita semuanya muslim. Tapi coba hitung Bapak Ibu semuanya, berapa banyak jumlah di antara mereka manakala dikumandangkan azan di masjid-masjid, di musola-musola setempat, kita bisa menghitung berapa yang menuju kepada panggilan Allah, berapa yang tidak menuju kepada panggilan Allah. Gitu Bang ya? Itu baru yang wajib, yang jelas keseharian kita. Apalagi yang lain, termasuk pengajian Ahad pagi ini, jumlah kita sangat banyak, tapi yang mendapatkan semangat, motivasi untuk mendatangi majlisul ilmi di sini ya bisa kita lihat bersama-sama. Mudah-mudahan ke depan pengajian Ahad pagi di Taman Kota ini lebih semangat, khususnya warga Muhammadiyah dan umumnya jamaah kaum muslimin wal muslimat bisa berbondong-bondong bersama-sama bertaklim di Taman Kota yang indah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang bermujahadah tentu akan menjalani kehidupan sesuai dengan syariat agama Islam. Itu orang yang suka bermujahadah. Karena tujuan mujahadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan melakukan mujahadah tentu pintu keberhasilan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Dicatat Quran surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu dalilnya. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad, fina lanahdiyannahum, yang di dalamnya sungguh kami, kata Allah, akan memberikan petunjuk, lanahdiyannahum, kepada mereka yang bermujahadah. Apa petunjuknya? Subulana, jalan-jalan menuju kepada kami. Artinya jalan menuju kepada kebahagiaan, jalan menuju kepada kesuksesan, jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lama'al muhsinin, sungguh-sungguh akan bersama-sama dengan orang yang senantiasa berbuat baik. Ini dasarnya Bapak Ibu semuanya, dasar kita dalam melaksanakan mujahadah. Nah, oleh sebab itulah dalam kesempatan sehari semalam 24 jam sempatkan waktu untuk bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dalam bentuk lama al-muhsinin, berbuat kebaikan yang sifatnya hablum minan nas, bisa dalam bentuk yaitu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian disampaikan kepada kita yang tadinya tidak pernah ke masjid. Setelah mendengarkan ini, maka kemudian menjadi giat berjamaah ke masjid. Yang tadinya selama 24 jam dalam sehari semalam jarang berzikir kepada Allah, jarang mengingat dan menyebut nama-nama Allah, maka berubahlah untuk menjadi lebih baik. Dalam setiap detik, dalam setiap menit, kita harus senantiasa mengingat Allah, mengucapkan kalimat-kalimat Allah, memanggil nama-nama Allah. Qul Ar-Rahman, Qul Allah, awil Ar-Rahman,
ayyama tad'u falahul asmaul husna. Panggilah Allah awit ar-Rahman atau dengan kalimat ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Ayyama tad'u, dengan nama saja yang Allah miliki, yang terkumpul dalam asmaul husna, maka disitulah Allah akan mendengarkan kita, Allah akan mengkabulkan doa-doa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang senantiasa bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas akan dibukakan pintu keberhasilan, dibukakan pintu kasih sayang, dibukakan pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi akan diberikan solusi oleh Allah manakala kita mendapatkan problem kehidupan kita. Ini anak-anakku dari Santri Nurul Iman dan Darul Ulum, tentunya kalian dalam keseharian pasti ada problem, ada masalah. Apakah itu yang berkaitan dengan finansial, keuangan, maupun yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Maka kuncinya apa? Banyak bermujahadah kepada Allah. Sebagaimana dalam firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan berikan baginya solusi atau jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kata Ibnul Qayyim Jauziyah, sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Taysir fi Tilalil Quran yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Jazari Asy-Syu'ati, kunci menuju keberhasilan atau kesuksesan dalam Islam yang kedua adalah selalu berhusnudon kepada Allah. Husnudon ini apa? Santriwan, santriwati, husnudon itu apa? Berprasangka baik. Kebalikannya husnudon, suudon. Ya, kita dalam keseharian kita, hati kita, pikiran kita harus senantiasa husnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana bi husnil aunil abdi, itu hadis qudsi, firman Allah, tetapi lafadznya atau matanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah tetapi tidak dibukukan di dalam Al-Qur'an. Qala azza wa jalla ana bi husnil aunil abdi, muttafaqun alaih. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan prasangka baik hambaku. Jadi kalau kita husnudon kepada Allah, itu Allah akan kembali berhusnudon kepada kita. Oleh sebab itu apapun permasalahannya dalam kehidupan kita, maka itulah kehendak Allah. Itulah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untuk kita, sekalipun itu adalah cobaan. Karena apa? Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Allah pasti akan memberikan ujian kepada kita, baik ujian yang berkaitan dengan masalah keduniaan maupun ujian dalam hal masalah yang lain. Maka ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan semakin jauh kepada Allah atau sebaliknya kita akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa tentu kita mengeluh, ya, tetapi jangan sampai mengeluh kita
menyebabkan kita justru menjauhkan atau mengingkari nikmat-nikmat Allah. Dalam sebulan 30 hari, 3 hari kita diberi sakit, sudah mengeluh luar biasa, bahkan ada yang kemudian meninggalkan kewajiban kepada Allah. Itu yang salah. Tapi kita harus berhusnudzon bahwa ini adalah dari Allah. Ada sisi-sisi kebaikan yang pasti Allah nanti berikan kepada kita semuanya. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dan tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan antara keduanya, antara langit dan bumi, batilan, dengan sia-sia, tidak. Jadi Allah menciptakan, Allah membuat, Allah memberikan apa saja, baik berupa kebaikan maupun ujian atau cobaan, batilan, semuanya tidak sia-sia, pasti ada manfaatnya. Tinggal kita sabar ataupun tidak. Manakala kita bersabar, maka kemudian pasti Allah akan senantiasa menaungi kita. Jadikanlah setiap cobaan kita itu adalah sebagai ujian yang nanti manakala kita mampu menghadapi itu, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Dzalika dzannal ladzina kafaru wa wailul lil ladzina kafaru minan nar. Jadi sebaliknya, kalau ujian cobaan yang ditimpakan kepada kita kemudian kita justru suudzon kepada Allah, maka kata Allah, fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Itulah kecelakaan bagi orang yang kafir yang nantinya akan Allah masukkan ke dalam neraka. Nah, oleh sebab itulah apa yang diberikan oleh Allah harus senantiasa kita syukuri. Dan manakala kita bersyukur kepada Allah, la azidannahu, Allah akan berikan tambahan nikmat-nikmat kepada Allah. Jangan seperti Qarun, Bapak Ibu semuanya. Di dalam Al-Quran disebutkan inna Qaruna min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu adalah termasuk kaumnya Nabi Musa. Bagaimana kisah Qarun? Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, di sana dikatakan Qarun sebelum diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang luar biasa, Qarun adalah termasuk al-abid. Al-abid itu adalah hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah, mukminan sholihan, orang yang mukmin, yang sholih, yang al-abid. Dia hidup di zaman Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika kehidupannya miskin dan sederhana, justru dia menjadi orang yang sholih, yang mukmin, yang senantiasa berbuat baik. Tetapi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketidakcukupan dalam kehidupan kesehariannya. Maka kemudian Qarun memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekayaan. Sudah bosan dengan kehidupan keseharian yang kurang atau yang tidak berkecukupan, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Qarun diberikan kekayaan yang begitu banyak, justru dengan kekayaan itulah Qarun lupa dengan yang memberikan kekayaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harta yang ia miliki bukan sebaliknya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, bahkan untuk perbuatan-perbuatan maksiat yang ia kemudian lupa kepada Allah yang memberikan kemudahan rezeki. Salah satu contohnya sebagaimana dalam kitab tafsir dikatakan,
Tidak hanya dalam hal sikap keseharian, tetapi dalam hal penampilannya pun Qarun berbeda. Bahwa Qarun setiap keluar dari rumah dia senantiasa menyingsingkan baju lengannya ke atas. Jangan kadang-kadang mirsani nggih Bapak Ibu, ada orang yang ketika pakai baju lengannya itu dilinting, nggih, dilinting nggih ke atas, semakin ke atas. Itu sesungguhnya adalah sifat perbuatan Qarun yang disebutkan dalam kitab-kitab kafir. Itu merasa bangga, merasa gagah bahwa saya sudah menguasai dunia, saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Dan ketika dinasihati oleh ulama pada saat itu bahwa itu segala pemberian Allah dan nanti akan Allah cabut, akan Allah kembalikan, dan kamu tidak memiliki apa-apa. Tapi Qarun mengatakan hada min amali, hada min amali, hada min amali. Enggak, ini berkat kerja keras saya, ini usaha saya, itu bukan dari sana itu. Saya nyatanya sekarang tidak pernah beribadah juga hartanya banyak. Dulu saya ketika rajin ke masjid, rajin beribadah, tetap dalam keadaan kemiskinan. Enggak, ini adalah keberhasilan saya dalam menjalin bisnis saya, usaha saya, dan lain sebagainya. Maka atas kesombongannya itulah kemudian seluruh hartanya Qarun Allah timpakan, Allah tenggelamkan, Allah masukkan ke dalam bumi. Itulah yang kemudian ketika kita mendapatkan harta di dalam tanah, Bapak Ibu semuanya, kita pasti akan menyebutnya, harta Qarun, nemu emas 10 kilo nang karangan lagi maju. Ganu harta Qarun, palingane hartane Mas Qarun. Nah, inilah sejarahnya tentang Qarun. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir, yang ketiga, kunci menuju kepada kesuksesan atau keberhasilan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Jauziyah di dalam kitab At-Taitsir fi Tilawatil Quran. Di sana dikatakan yaitu hendaklah kita menjadi orang yang amanah.